juga dikenal sebagai Perang Minangkabau. Perang Padri terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Perang Padri diawali karena perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Yang kedua, karena perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pangaruyung antara Islam dan adat. Untuk perlawanan, tahap pertama pada 1821 sampai 1825, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Pasukan Padri menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan parang, sedangkan Belanda menggunakan senjata-senjata yang lebih lengkap seperti meriam dan senjata api lainnya. Tahap kedua pada 1825 sampai 1837. Untuk menghadapi perlawanan kaum Padri, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan Padri. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Dia berperan dalam mengorganisir perlawanan bersenjata dan memimpin gerilya melawan Belanda. Yang kedua, Tuanku Rau. Tuanku Rau memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah dari kekuasaan kolonial. Namun, setelah perang berakhir, dia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda. Yang ketiga, Tuanku Pasaman. Ia berhasil membentuk pasukan yang kuat dan mengusir pasukan Belanda dari wilayahnya. Akan tetapi, setelah itu, Tuanku Pasaman ditangkap dan diasingkan. Yang keempat, Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah di sekitar Riau. Kemudian, ia juga ditangkap dan diasingkan. Yang kelima, Tuanku Nanrese. Sosoknya memainkan peran penting dalam mengorganisir gerilya dan menyebarkan propaganda perang. Akan tetapi, setelah pengupasan perlawanan, ia juga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Perjuangan Perang Padri. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri ini mendorong pemerintahan Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan. Nama saya Frans Rizales Orlando Manggo. Saya akan menjelaskan tentang akhir dari perjuangan Perang Padri. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya, Kerajaan Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Dampak positif dan negatif dari perlawanan Perang Padri. Positif. Perang Padri juga menciptakan persatuan antara pemimpin tradisional dan pemimpin agama setempat. Konflik ini memperkuat solidaritas dan koordinasi antar kelompok-kelompok tersebut dalam menghadapi penjajah Belanda serta mempertahankan identitas budaya mereka. Negatif. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Samud Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Alasan perang di Ponegoro. Secara umum, perang di Ponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Saya akan menjelaskan tentang perang di Ponegoro. Bentuk perlawanan perang di Ponegoro yaitu yang pertama, melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan. Dan yang kedua, mengirim utusan kepada bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Yang ketiga, membagi wilayah perang dan pertahanan. Dan yang keempat, menjadikan Gua Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan di Ponegoro ada Pangeran Diponegoro, yaitu pemimpin rakyat Jawa melawan Belanda. Sedangkan pemimpin Belanda pada perang Diponegoro adalah Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Selain Pangeran Diponegoro dan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock, berikut ini tokoh-tokoh perang di Ponegoro, yaitu Kiai Mojo, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryo Dipuro, Pangeran Ronggo, Ngabehi Mangunharjo, Pangeran Surenlogo, Hanggo Wikromo, Sentot Prawidrodirjo, Kerto Pengalasan, Muhammad Ngusman, Ngabdi Latif, dan lain sebagainya. Perjuangan perang di Ponegoro yaitu
Pangeran Diponegoro memperjuangkan para petani di Tegal Rejo agar bisa membeli senjata dan makanan. Perjuangan Perang Diponegoro pada akhirnya tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Perkenalkan, saya Samuel Sinaga. Saya akan menjelaskan pertama dari dampak perlawanan Perang Diponegoro. Dampak Perang Diponegoro bagi rakyat Indonesia yaitu: 1. Perang ini menewaskan 200.000 orang di Indonesia. Yang kedua, perang ini adalah perang yang sangat mahal atau mengeluarkan banyak biaya. Yang ketiga, perang ini juga dirasakan seluruh Nusantara. Yang ketiga, keempat, semakin parahnya perekonomian di Indonesia. Yang kelima, perang hasil dari tanam paksa digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. Yang keenam, penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia. Hasil dari perlawanan Perang Diponegoro adalah terkurasnya kas Belanda karena digunakan untuk membiayai perang. 1. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Perang Puputan di Pantai Buleleng. Perang Puputan di Pantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawanan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Hak tawan karang merupakan hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai, wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi perdebatan lantaran masyarakat Bali tidak ingin menghapus tradisi tersebut. Pada tahun 1844, Pantai Buleleng di Blok D dan Istana Raja ditembaki meriam. Korban pun berjatuhan hingga Belanda menduduki satu persatu wilayah sekitar Istana Raja. Pada akhirnya, I Gusti Made Karangsem mengambil siasat untuk pura-pura menyerah kepada Belanda. Namun, perlawanan tak berhenti sampai di situ. I Gusti Ketut Jelantik, Patih Kerajaan Buleleng, tetap melanjutkan perlawanan. Ia memindahkan tempat perlawanan ke daerah yang berpusat di Jagaraga. Pertempuran kembali terjadi dan Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Benteng Jagaraga ditembaki meriam dan korban pun berjatuhan. Namun semangat rakyat Bali dalam satu kesatuan Laskar Jagaraga tidak pudar. Sayang, perang akhirnya dimenangkan Belanda pada April 1849. Perang Puputan Bandung. Perang Puputan bermula dari kesalahpahaman Belanda. Padahal saat itu kapal berbendera Belanda milik Kawetek Tijang Sri Kumala sedang dalam kondisi kandas. Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit, namun ditolak. Penolakan tersebut berujung serangan militer Belanda. Raja Badung meyakini bahwa hal tersebut sebenarnya hanya akal-akalan Belanda untuk melancarkan ekspedisi militer. Sebelum melakukan aksi militer, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Benedictus van Heutz telah mengirimkan surat kepada Menteri Jajahan pada 1905. Surat tersebut menyatakan Raja Badung perlu diberitahu bahwa kekuasaan dan pemerintahan Belanda adalah hal yang mutlak dan harus dipenuhi. Dalam kondisi terdesak, Raja Badung tetap melakukan perlawanan. Situasi perang semakin tidak mencekam. Tembakan perlawanan yang diluncurkan oleh Belanda berhasil menewaskan Raja Badung. Insiden tersebut membuat perlawanan rakyat Bali semakin gencar. Tersebut berlangsung cukup singkat, hanya dalam waktu 1 jam saja. Tokoh pahlawan dalam Puputan Margarana adalah Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam pertempuran Puputan Margarana pada 20 November 1946. Atas jasanya, namanya diabadikan menjadi nama bandara di Bali, yakni Bandara Internasional Ngurah Rai. Nama saya Abimayu Maswatu. Saya akan membahas tentang bagaimana akhir pertempuran Puputan Margarana. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Dampak positifnya adalah menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersedia berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan mereka. Dampak negatifnya adalah kekalahan pasukan Indonesia di Bali
dan pengukuhan kekuasaan Belanda di pulau tersebut. Dan dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda, sedangkan di Kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu.